Jadi ini kita dimanjakan banget dengan ruang mobil nih yang udah kayak rumah sih menurut gua. Benar. Kalau perlu sih gua mau bikin dapur di sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gua. Balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Ini adalah sequel atau part kedua tentang review dari Toyota Alphard 2014 yang ini tipe X bersama Om Andre ya. Om Andre ada di dalam, jadi ini kita akan membahas secara lebih detail tentang interiornya dan juga impresi berkendaranya seperti apa untuk di Alphard X 2014 X taksi ini. Seperti apa interiornya dan impresi berkendaranya, kita langsung samperin Om Andre aja. Jadi kita akan membahas bareng dia nih, salah satu reviewer otomotif juga. Gimana Om? Enak Bu. Oke, nah ini kita part kedua nih, ini sequel kan, kita ngebahas tentang interior dan impresi berkendara. Benar. Nah jadi nanti kita ngebahas interior dan seperti biasa gue minta tetap bantuan lo nanti drive ya, bawa mobil ini. Kita kasih tahu ke penonton seperti apa impresinya dan gue akan merasakan dari depan, row tengah dan juga belakang. Benar, seperti biasa gue bakalan jadi supir pribadinya Dozo21. Tapi ini adalah untuk teman-teman semua ya, kita mereview, siapa tahu ini menjadi informasi yang menarik buat teman-teman semua. Nah kita ngebahas dari interior dulu nih, apa yang paling menarik nih buat lo nih Om? Kalau gue sih kalau bisa request sih gue pengen duduk di belakang sih. Bisa request ya? Iya. Tapi sayangnya kita nggak bisa nih request begitu nih. Gue dipaksa nih di bagian depan. Yang gue senang dari Alphard ini seenggaknya posisinya lumayan enak. Gue senang posisi yang commanding kayak gini. Terus gue bawa Alphard ini nggak kayak bawa kapal selam sih. Ini masih cukup oke lah Om. Oh jadi ini kaca atau jendelanya nih nggak terlalu besar banget ya? Nggak terlalu besar. Terus kalau misalkan penglihatan gue ke depan masih cukup oke. Spion tengah juga masih cukup oke, apalagi kaca di belakangnya gede kan, bisa benar. Lihat di part pertamanya. Terus meskipun pilar A-nya itu lumayan tebal, tapi gua kebantu sama kaca yang ada di sana, Bro. Jadi kalau kita nyetir nih, Benar. Ini benar-benar sangat ngebantu juga tuh kaca yang itu ya, yang kecil itu ya. Bener, kaca yang kecil Benar. itu. Nah kalau misalnya dari segi setir nih, nah ini setir ini masih bisa di tilt nggak sih Bro? Ini udah bisa tilt. Oh, udah teleskopik juga ternyata. Ya iyalah, mobil sekelas ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, harganya 240 jutaan ya. Benar. Harga segitu seharga LMPV lah ya. LMPV. Dan ini masih bisa nego kalau misalnya teman-teman datang ke pool Japos nih. Bilang aja dari channel Om Andre. Channel Om Dozo juga sebenarnya. Oke, jadi ini sudah lengkap, bisa teleskopik dan juga bisa di tilt ya. Fitur-fiturnya juga udah lengkap. Auto tripnya di sini dan ambience untuk di cluster meternya ya. Ini bisa diatur dari sini. Dan di sini ada stability control, ambience room yang untuk di belakang, sama di sini parking sensor ya. Benar. Terus yang gua senang dari mobil ini pun, kalau misalkan gua sih gak mau ribet ya, gua setting aja di auto. Jadi kalau misalkan lu masuk terowongan atau udah malam, lampu otomatis nyala. Benar-benar fitur yang cukup membantu sih untuk mobil-mobil saat ini ya. Benar. Nah, gua akan masuk dari sana ya. Kita akan bahas ke konsol tengah ya. Tapi tunggu dulu. Apa nih? Ini meskipun mobil Alphard bekas taksi, tapi lu udah mendapat engine start stop button. Jadi kalau misalkan lu menaik mobil ini gak usah colok-colok kunci, lu simpan aja di laci di tengah sini, lu tinggal start aja kayak gini. Wih, mantap. Oke, kita langsung bahas di konsol tengah ya. Siap. Oke, ini gue udah masuk. Gue akan sedikit bahas di bagian sini nih. Ini semuanya udah soft touch Om, dan di sini sudah dilapisi dengan hard plastik nih ya. Tapi meskipun hard plastik, tapi ini kayak karbon lah kalau dilihat lah. Ya, jadi dia ada motif ya. Teksturnya nih bener-bener terbilang cukup mewah sih kalau menurut gue, termasuk di sini nih. Benar. Bagian wood panelnya. Gak pelit wood panel lah ya. Ini banyak banget. Iya nih. Terus biasa ya, laci penyimpanan. Terus ada power outlet, apalagi nih Om? Laci juga nih. Oh, ada laci juga buat remote. Nah, di sini nih konsol tengah nih. Ya, ini ada storage juga nih di sini nih ya kan? Benar. Ini storage-nya juga Om bisa digeser ke belakang nih.
Jadi iya, cukup ada relnya. fleksibel, ada relnya kayak gitu. Bener. Terus kayak yang gue demen nih, meskipun gue dipaksa jadi driver, gue tetap dapat armrest. Jadi kalau misalkan macet, posisi driving gue cukup enak lah kayak gini. Sama, nih gue juga nih ada nih. Tuh. Tuh, jadi kalau misalkan untuk ukuran badan gue ini pas banget armrest, terus ke posisi transmisi ini nggak pegel lah, nggak bikin gue pegel lah. Nah, terus di sini kita juga sudah dapat Ini head unit tambahan ya, nih. tambahan. Dan ini kita sebenarnya sih dapatnya standar, tapi ini bisa di-upgrade lagi ya. Benar. Jadi untuk audio ada Sansui. Nah, ini nanti ada proses upgrade-nya lagi, teman-teman bisa langsung hubungi nomor yang di deskripsi atau langsung ke orang poolnya ya. Benar, tapi meskipun ini mereknya merek Cina ya kayak gitu ya, tapi untuk output suaranya tadi udah gua cek ini oke, dan sudah ada USB, AUX, dan sudah ada Bluetooth-nya juga untuk head unit ini bro. Iya lengkap, karena kalau misalnya teman-teman mau tahu, Sansui loh. Sansui ini salah satu brand yang lagi diincar juga sih untuk head unit ya. Benar. Membahas di bagian konsol tengah sudah digital, sudah dual mode ya di sini. Ini kalau misalkan lu nggak pakai sabuk pengaman ada indikatornya, indikator passenger nih. Kita bisa memberitahu untuk yang belakang gunakan sabuk pengaman ya. Benar. Ini simple semua, masih standar. Ada fitur-fitur menarik lain om? Yang menarik sih ini yang terasa mobil mewah itu feature dual zone. Kalau misalkan gua kan senangnya yang adem-adem kayak gitu ya, gue setting di paling low aja. Tapi kalau misalkan bini gua itu pengen yang agak anget misalkan kayak gitu, tinggal disesuaiin aja suhunya kayak gitu. Beda ya, jadi antara lu maunya yang mana, terus nanti yang sebelah passengers maunya yang mana gitu ya. Benar. Itulah kelebihan dari dual zone. Nah paling simpel itu ya. Dan di bagian belakang kalau kita lihat di row tengah sampai ke belakang ya seperti biasa luas. Terus di sini pilot seat dan di sana bisa ditekuk dan kondisinya oke banget ya om. Iya, dan justru menurut gua menu utama dari Alphard itu ada di bagian baris keduanya sih. Nanti kita bahas ya. Iya, baris kedua. Sekarang kita nggak usah lama-lama lagi impresi berkendara. Tugas kita nanti Om Andre akan nyetir ya. Benar. Gimana nanti impresi berkendara, dan tugas gua adalah dari row depan, tengah dan belakang ini gimana dari segi nyamannya biar penonton pada tahu ya. Jadi nanti lu ngukur kelegaan di baris kedua sama di baris ketiganya sambil kita jalan aja ya. Sambil gitu kita ya. jalan. Oke. Jadi ikutin kita terus ya teman-teman ya. Impresi berkendara seperti apa nanti Om Andre cerita, dan kenyamanannya di row depan, tengah sampai belakang seperti apa. Oke? Nah, kita coba maju aja ya bro. Nah ini kita kalau di posisi gue udah pasti nyaman banget. Jadi duduknya ini lega banget, dan di sini benar-benar lekukan untuk badan kita terakomodir dengan baik nih untuk badan kita. Jadi lekukan-lekukannya nih memang untuk tubuh, apalagi udah ada armrest di sini ya. Terus kalau yang gue rasain joknya juga empuk ya bro ya. Empuk banget. Empuk, terus setirnya juga ini enteng banget. Terus posisi gue bisa santai, tangan kiri gue bisa istirahat kayak gini. Kan ini transmisinya otomatis. Jadi kalau misalkan di kemacetan sih oke sih. Kayak ini nih jalan sempit, gue tinggal pakai satu tangan kanan aja ini udah bisa jalan sih. Di pool ini lagi banyak mobil, jadi trafficnya agak sempit ya. Benar, dan ini meskipun mobilnya gede tuh lega, tapi di jalanan sempit kayak gini nggak ada masalah sih kalau buat gua. Radius putarnya pun juga kayaknya tadi untuk di Alphard ini masih lincah juga ya, di kondisi kayak gini ya. Benar. Bahkan kalau misalkan gua pernah nyoba tuh ada hatchback tuh yang merek entah itu radius putarnya lumayan tuh. Oke, jadi di sini impresi berkendara udah cukup oke. Kalau di bagian depan udah pasti simple banget. Di sini tempat duduk udah enak, AC-nya terdistribusi dengan baik. Kita duduk di depan terakomodir dengan baik. Jadi gua akan ke row tengah, gua akan mencoba captain seat-nya, dan lu tetap ngedrive ya. Oke, itu menu utamanya ya teman-teman. Menu utamanya ya. Oke nih om, gua udah di belakang. Ini enak banget nih, ada leg rest-nya. Di captain seat-nya juga ada armrest-nya. Jadi emang ini menu utama di Alphard nih. Nah iya, reviewer bisa tidur kalau misalkan duduk di kursi baris kedua tuh. Dan yang gue suka ya kenapa artis pada milih Alphard, karena memang saat berpergian jauh atau memang ada tugas-tugas penting ya artis ya atau beberapa pejabat, di sini enak banget bro, nyaman, nggak berasa guncangannya tadi jalan-jalan bergelombang, tapi ini bener-bener premium banget ya. Ini meskipun udah 6 tahun, lu masih enak loh duduk di baris kedua. Enak banget, nggak berasa goyang-goyang. Gue buat mau tidur pun juga kayaknya ini enak banget. Apalagi ruang kakinya juga itu segamblang itu. Iya, ada leg rest segala macem. Plus di sini di unit ini ya sudah ada rear entertain. Jadi di bagian headrest udah ada TV-nya terintegrasi sama di depan. Jadi enak banget nih bro kalau di belakang. Itu bisa tidur ya di sana ya. Bisa tidur. Pengaturan AC juga udah digital tuh bro. Nah ini pengaturan AC di belakang pun sudah ada sendiri dengan mode standar semua. Tapi luar biasa ya di sini
AC-nya ada di kisi-kisi pilar atas nih. Dan ini semua terdistribusi dengan baik untuk di row tengah dan juga di row belakang. Bener-bener nggak kayak akuarium ya, walaupun kacanya segede gaban sih kalau menurut gua. Terus yang paling penting sih kaca filmnya sih, ini lumayan proper lah kaca film dari Bluebird ini, lumayan adem gitu. Karena memang kaca filmnya dari Vicul. Kalau untuk di belakang sih kayaknya sih normal-normal aja sih. Jadi ini kalau untuk bagasi ini luas banget sih bro. Jadi tekuk ke atas, dan gua kalaupun misalnya duduk belakang ya pasti sama aja karena dia ada railingnya untuk ngatur sampai duduk belakang dan juga bisa di reclining. Jadi intinya untuk posisi duduk di Alphard ini fleksibel ya bro ya. Terus Fleksibel. ruang kabinnya juga melimpah banget ya untuk ruang kabinnya ya. Jadi ini kita dimanjakan banget dengan ruang mobil ya. Ini ruang mobil nih yang udah kayak rumah sih menurut gua. Benar. Kalau perlu sih gua mau bikin dapur di sini nih. Pantes ya kalau misalkan orang udah capek kerja, meeting segala macam, bos-bos ya pulang naik Alphard dia bisa tidur di jalan juga kan. Nah ini biasanya kalau akan ada tambahan gue di kaca ini, gue pasti akan nambahin pakai tirai nih, jadi biar lebih private ya. Dan udah gitu yang pasti sih ini enak banget ya bro. Maksudnya kalau misalnya dalam kondisi kita di dalam ini senyap banget ya. Benar, senyap banget. Terus yang gue senang itu kalau misalkan lu punya anak kecil lah kayak gitu, duduk di belakang terus mau pindah ke baris ketiga itu gampang banget kan, itu gangnya luas banget kan. Iya, ini enak banget, jadi kita bisa ngapa-ngapain, bahkan bisa berkreasi juga di mobil. Benar. Nah ini juga ada di tengah sini nih, bisa diturunin nih untuk cup holder dan juga storage di sini. Jadi ini lowong banget nih di tengah. Terus kalau gue nambahin lagi ya sebagai driver ya, meskipun mobil ini gede dan identik Alphard itu pakai supir lah kayak gitu. Tapi jadi supir Alphard juga nggak buruk-buruk amat kok. Jadi meskipun mobilnya gede, ini dari kemudikannya enak juga, kaki-kakinya empuk, tenaganya juga cukupan. Terus impresi berkendaranya juga nggak ribet kayak mobil-mobil gede yang ada di bayangan gua gitu. Dan ini yang pasti nggak capek ya kalau jarak jauh ya. Nggak capek, dari tadi tangan kiri gua nganggur nih kayak gini doang. Oke, jadi kesimpulannya untuk dari Om Andre tadi teman-teman sudah dengar bahwa impresi berkendaranya cukup nyaman, apalagi Alphard ini benar-benar sudah premium kalau gue bilang. Jadi untuk kita drive jarak jauh pun masih cukup enak ya Om. Benar, menurut gua Alphard ini masih bisa digunakan sebagai kita pengemudi ataupun kita bawa keluarga kita. Dan menu utama Alphard ini ada di bagian baris keduanya. Itu menu utama dan menu favorit gua untuk Toyota Alphard ini. Jadi kesimpulannya sudah dibahas tadi sama Om Andre. Untuk di bagian depan, di row depan tadi gua sebagai passengers itu cukup nyaman, tapi yang inilah menu yang selanjutnya di row kedua ini yang paling nyaman buat gua. Alphard ini mobil premium tapi harganya ini cukup murah ya, sekelas LMPV nih. Harganya loh, bukan kelas gitu. Dengan 240 juta langsung aja teman-teman bisa hubungi nomor yang di deskripsi. Referensikan ini semuanya dari channel Om Andre atau di channel Dozo21 biar mendapatkan diskon yang memang luar biasa nih dari Pool Bluebird ya. Benar sekali. Dan nanti pelayanannya juga pelayanan prima standar dari Pool Bluebird itu sendiri. Oke. Ya paling sekian aja, semoga informasi yang gua sampaikan dengan Om Andre ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Tugas kita sudah selesai dan kita akan segera pulang ya Om ya. Iya benar, lu mau nganterin gua kan? Oh enggak dong, ini sesuai aplikasi ya. Oke, thank you ya teman-teman Dozo21 dan juga Dozo Otomotif. Oke, thank you juga Om Andre. Nanti kita ketemu lagi di review berikutnya ya. Oke, dan stay safe ya teman-teman semua. Nah itu tadi keseruan tentang impresi berkendara untuk mobil Alphard 2014 dari X-Taxi Bluebird. Jadi semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi, teman-teman bisa juga mendapatkan informasi yang lebih dari Pool Bluebird ini, dari beberapa unit-unit X-Taxi yang ada di Pool Bluebird ini selain dari Alphard ya. Oke, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.